Hai guys, welcome to podcast Sensasi Selayang Romansa Siswa Semandi. Podcast ini dari SMA Negeri 1 Sukodadi, Lamongan. Sebelum kita lanjut, kita akan perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Alfika Dianti Putri. Kalian bisa panggil aku Vika. Sekarang aku duduk di bangku kelas 12 di SMA Negeri 1 Sukodadi. Dan kenalin, aku Budi Ditya Hartanto. Kalian bisa panggil aku Adit. Dan sekarang aku duduk di kelas 12 di SMA Negeri 1 Sukodadi, Lamongan. Oke, halo Vika. Halo. Gimana kabarnya nih? Tentunya baik banget lah. Gimana kabar kamu? Pastinya. Oke, nah kita di sini duduk berdua nih. Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Nah, di podcast kali ini kita akan bahas sesuatu yang pastinya menarik banget untuk dibahas. Apa itu? Sekolah digital. Oke, Vic. Nih ya, sebelum kita masuk pembicaraan lebih dalam nih, aku mau nanya ke kamu tentang pengalaman yang kamu dapat saat pandemi kemarin nih. Apa aja sih pengalaman-pengalaman yang kamu dapat saat pandemi kemarin? Karena emang ya, dulu kamu saat awal pandemi kan kelas 9 SMP ya. Bisa diceritakan nih? Nah, tentunya banyak banget pengalaman yang aku dapatkan dari pandemi kemarin. Nah, salah satunya yaitu kita nggak bisa bersekolah secara langsung. Kita tatap muka gini itu nggak diperbolehkan. Jadi kegiatan di luar ruangan itu dihentikan sementara. Nah, untuk pengalaman kamu sendiri gimana? Iya sih, sama. Dan aku pas awal-awal pandemi emang nggak pernah keluar dari rumah. Jadi semua aktivitas di luar rumah itu aku lakuin di dalam rumah doang sih. Dan itu benar-benar susah untuk dilakuin. Nah, tapi di balik kejadian yang nggak mengenakan tersebut, pastinya dapat kita ambil hikmah dari kejadian tersebut. Salah satunya kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan kasih. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita jarang bersyukur, dari adanya pandemi kemarin kita akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Oke sih, bener banget sih. Nah, dari pandemi kemarin nih ya Vic, apa kamu merasa ada perubahan nih dalam hidup kamu setelah adanya pandemi ini? Nah, ini dari kacamata pelajar ya. Jadi sebagai pelajar, aku melihat banyak banget perubahan di aspek pendidikan. Dari yang sebelumnya melakukan pembelajaran secara langsung, jadi nggak ada. Terus ekstrakurikuler yang seharusnya dilakukan secara langsung juga, itu juga nggak ada. Jadi banyaklah perubahan-perubahan yang cukup signifikan dari pandemi tersebut. Nah, salah satu bentuk perubahan tersebut yaitu adanya digitalisasi pendidikan. Oke, dan adanya pandemi kemarin nih ya, membuat kita ngelakuin sesuatu yang nggak pernah kita lakuin nih ya, Vic ya. Bener banget. Dan seperti contoh, dulunya nih kita pas sekolah kan awal atau pembelajarannya kita pakai pembelajaran tatap muka nih. Dan setelah adanya pandemi ini, kita melakukan semua pembelajaran lewat daring nih. Dan menurut kamu sendiri nih ya, Vic ya, apa pembelajaran daring ini sudah efektif belum sih buat kamu sendiri? Nah, kalau untuk aku sendiri, jujur aja aku masih belum merasa efektif dalam pembelajaran daring kemarin. Tapi aku nggak tahu nih buat teman-teman semua gimana pendapatnya tentang pembelajaran daring kemarin. Nah, untuk aku kenapa aku nggak merasa efektif? Karena banyak banget sistem ini dibuatkan secara terburu-buru ya. Nah, tentunya semua juga perlu melakukan penyesuaian. Nah, di situ kita pembelajaran daring ini banyak banget nih pembelajaran yang seharusnya disampaikan dalam waktu cuma beberapa bulan jadinya cuma dalam waktu dekat karena emang kita sistemnya terburu-buru. Iya, bener. Dan terus banyak tugasnya nggak sih, bener banget nggak sih? Paul, sumpah banyak banget tugas. Jadi kita dari sekian banyak tugas itu kita udah sampai gak bisa ngatur waktu ya. Nah, dan dari susahnya ngatur waktu itu kita gak bisa mengeksplor hal-hal yang kita sukai seperti itu ya, Vic ya. Nah, bener banget, apalagi yang seharusnya kita punya goals yang terarah, jadinya nggak terarah banget. Sumpah itu bener-bener seperti rasanya menjadi Iron Man ya teman-teman. Nah, untuk daring ini sebenarnya udah mulai berubah nggak sih? Kayak ada perkembangan lagi dari pembelajaran daring, sekarang ada yang namanya sekolah digital. Oh, sekolah digital. Itu sekolah digital tuh sekolah yang atau sebuah perubahan nih ya dari sekolah yang awalnya manual menjadi sekolah yang lebih canggih nih ya. Bener kan? Nah, bener banget. Berarti teknologi berperan banget nggak sih di sini? Ya, sip. Dan teknologi kan ya sudah sudah menjadi satu ya sama kehidupan manusia.
Dan juga pendidikan juga ikut terpengaruh nih sama perkembangan teknologi ini. Jadi adanya sekolah digital ini adalah salah satu wujud dari kebergantungan atau pengaruh teknologi pada kehidupan manusia. Nah, untuk manfaat teknologi dalam aspek pendidikan ini tentunya banyak banget. Salah satunya dapat meningkatkan mutu pendidikan dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya membantu banget nih untuk kita untuk melakukan pembelajaran. Jadi lebih mampu meresap lah materi-materi yang diberikan. Nah, iya sih benar, tapi dari segi pandangku sendiri nih ya, sekolah digital tuh punya dua sisi, dimana ada sisi positif sama sisi negatif. Sisi positif tadi kan udah kamu jelasin nih ya tentang segala macam itu, dan dari aku sendiri sisi negatif dari sekolah digital ini adalah dimana para guru kurang menguasai nih dari perkembangan teknologi ini, sehingga karena kurang menguasai teknologi nih ya, jadi guru-guru sekedar hanya mengirim tugas ataupun hanya mengirim materi tanpa menjelaskan. Jadi siswa juga kurang paham lah apa yang dijelasin itu tadi. Lalu itu juga jadi salah satu faktor penghambat dari keberhasilan sekolah digital ini ya, Fik ya. Nah, betul banget. Tapi selain itu juga ada salah satu faktor penghambat lain nih, yaitu dengan fasilitas sekolah. Nah, kalau seandainya edukasi tanpa fasilitas itu juga percuma nggak sih kalau fasilitasnya juga nggak memadai. Jadi fase-fase melakukan sekolah digital yang sempurna itu harus melalui tahap ini untuk memenuhi fasilitas yang ada. Oke, jadi harus kalau udah ada fasilitas jadi harus sudah ada seperti edukasi ya untuk peserta ataupun pelajar-pelajar atau warga sekolah yang melakukan sekolah digital ini ya. Benar banget, itu sangat membantu banget sih kalau semisal ada fasilitas, tentunya yang lainnya juga ikut lebih mudah lah untuk mencapai sekolah digital yang baik. Jadi lembaga pendidikan nih harus memadai ya setiap fasilitas yang ada di setiap sekolah dan juga memberi edukasi pada tiap-tiap warga sekolah yang melakukan sekolah digital ini ya, Fik ya. Nah, benar banget. Oke, jadi kita juga sebagai generasi yang penerus bangsa atau generasi emas, kita harus menjadi pribadi yang dapat berkembang atau pribadi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ditambah lagi kita sendiri juga merupakan aspek-aspek yang terlibat dalam terwujudnya sekolah digital ini. Jadi dari adanya aspek-aspek dari lembaga pendidikan, pemerintahan, guru ataupun yang lainnya, kita sebagai pelajar kita ini sebenarnya juga masuk dalam aspek tersebut. Jadi kita harus ikut melakukan atau ikut mendukung perubahan yang terjadi di aspek pendidikan ini. Oke, jadi harus ada timbal balik nih ya antara dua belah pihak, dari yang ini sama yang B itu harus sama-sama ada saling melengkapi. Iya, saling melengkapi seperti itu ya. Sebagai pelajar kita juga harus mendukung dan berperan dalam perubahan yang baik ini. Generasi milenial yang cerdas adalah anak muda yang selalu berpikir kritis. Jadi bukan hanya pemerintah atau lembaga pendidikan saja yang berperan dalam mewujudkan sekolah digital ini. Kita sebagai pelajar juga wajib atau juga harus berperan dalam mewujudkan sekolah digital. Nah, betul banget nih. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda juga harus terbuka untuk menerima pemikiran dan juga pengalaman baru. Dan jangan pernah menyerah untuk meraih asa. Nah, by the way, karena kita udah kelas 12 nih, kita ada di fase penentuan. Jadi, kita juga harus mempersiapkan masa depan untuk kita melangkah selanjutnya. Nah, betul banget nih. Dan juga untuk kelas 10 dan 11, kalian mulai merencanakan tujuan untuk meraih masa depan kalian. Jadi sampai sini dulu cerita-cerita dan sharing-sharing kita. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Dah.